tidak pernah membayangkan bahwa hubungan yang dulu terasa begitu hangat bisa berubah menjadi dingin seperti ini. Bukan karena kami tidak lagi saling mencintai, tapi karena kami sama-sama terlalu lelah untuk memperjuangkannya dengan cara yang benar. Hari-hari di rumah berjalan seperti rutinitas tanpa rasa. Kami bangun, beraktivitas, pulang, lalu tidur. Semua dilakukan bersama, tapi rasanya sendiri-sendiri. Pertengkaran tidak lagi sering. Justru itulah yang paling menakutkan. Kami berhenti berdebat karena sama-sama memilih diam. Diam yang panjang, diam yang penuh jarak, diam yang menyimpan banyak luka. Aku tahu, saat dua orang berhenti bertengkar, bukan berarti masalah selesai. Bisa jadi karena sudah tidak tahu lagi harus bicara apa. Aku mulai sering pulang dengan perasaan kosong, duduk di ruang tamu tanpa tujuan, menatap dinding atau layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Istriku juga berubah. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Senyumnya jarang muncul, dan kalaupun ada, terasa dipaksakan. Suatu malam, kami kembali terlibat percakapan yang akhirnya berubah menjadi pertengkaran. Bukan karena hal besar, hanya karena salah paham kecil yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik. Tapi emosi kami sudah terlalu rapuh. Kata-kata keluar tanpa filter. Nada suara meninggi, luka lama ikut terbuka. Di tengah pertengkaran itu, dia tiba-tiba terdiam lama. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik, dia berkata bahwa dia capek. Bukan capek fisik, tapi capek hati. Dia bilang setiap hari dia merasa berjuang sendirian, merasa tidak didengar, merasa tidak dianggap. Aku ingin membela diri, tapi entah kenapa suaraku tertahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya, kalimat yang selama ini hanya menjadi ketakutanku sendiri. Dia bertanya, dengan suara gemetar, apakah lebih baik kami berpisah saja? Waktu seperti berhenti, dadaku terasa sesak, napasku berat. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa itu hanya emosi sesaat. Tapi yang kulihat hanya kelelahan yang sangat dalam. Saat itu aku sadar, kami benar-benar berada di ujung. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi soal apakah kami masih sanggup bertahan bersama. Malam itu kami tidak menemukan solusi. Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf. Kami hanya duduk berjauhan, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku merasa gagal sepenuhnya sebagai suami. Semua janji yang pernah kuucapkan terasa kosong. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Beberapa hari setelah itu, hubungan kami semakin renggang. Kami berbicara seperlunya saja. Tidak ada lagi obrolan panjang, tidak ada lagi tawa. Aku mulai berpikir, mungkin benar kata orang, tidak semua cinta berakhir bahagia. Pikiran tentang perpisahan yang dulu terasa mustahil, kini mulai terasa nyata. Tanpa kami sadari, orang-orang di sekitar mulai melihat perubahan itu. Salah satu yang paling peka adalah orang yang cukup dekat dengan kami. Dia melihat kami tidak lagi seperti dulu. Dia mendengar cerita dari istriku dan juga mendengar keluh kesahku. Meski aku tidak pernah menceritakannya secara lengkap. Suatu hari, orang itu mengajak kami bertemu. Awalnya aku enggan. Aku merasa masalah rumah tangga seharusnya diselesaikan sendiri. Tapi di titik itu, aku sudah terlalu lelah untuk menolak. Aku ikuti saja tanpa ekspektasi apapun. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada penghakiman. Kami hanya diminta jujur. Jujur tentang apa yang kami rasakan, apa yang kami takutkan, dan apa yang sebenarnya kami inginkan. Awalnya aku kaku. Sulit rasanya membuka diri di depan orang lain. Tapi saat aku melihat istriku mulai berbicara sambil menahan tangis, pertahananku runtuh. Dia bercerita bahwa dia tidak pernah menuntut hidup mewah. Dia hanya ingin ditemani, didengar, dan merasa tidak sendirian menghadapi masalah. Dia merasa aku menjauh bukan karena sibuk, tapi karena menutup diri. Mendengar itu, aciku engkuh. Aku baru sadar, selama ini aku sibuk menjadi suami yang kuat versi diriku sendiri, tapi lupa menjadi pasangan yang hadir untuknya. Giliran aku bicara, suaraku bergetar. Aku mengaku takut dianggap gagal, takut tidak mampu memenuhi tanggung jawab, takut mengecewakan. Aku mengaku bahwa diamku bukan karena tidak peduli, tapi karena aku merasa tidak pantas mengeluh. Kata-kata itu keluar begitu saja,
seperti bendungan yang akhirnya jebol. Orang itu hanya mendengarkan, lalu berkata sesuatu yang sederhana, tapi menghantam keras. Dia bilang, pernikahan bukan lomba siapa yang paling kuat menahan beban, tapi kerjasama dua orang yang sama-sama rapuh. Katanya, kami tidak kekurangan cinta, kami hanya kelelahan dan kehilangan cara untuk saling mendekat. Kalimat itu membuat kami terdiam lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap istriku tanpa amarah, tanpa pembelaan. Yang kulihat hanya orang yang dulu kupilih untuk menjalani hidup bersamaku. Orang yang masih kucintai, meski kami sama-sama terluka. Kami tidak langsung berdamai hari itu. Tidak ada janji manis, tidak ada solusi instan. Tapi ada satu hal yang berubah. Untuk pertama kalinya, kami sama-sama mengakui bahwa kami sedang hampir menyerah. Dan justru dari pengakuan itu muncul sedikit ruang untuk bernapas. Aku sadar kami benar-benar berada di persimpangan. Satu langkah ke depan bisa menyelamatkan, satu langkah ke belakang bisa mengakhiri segalanya. Campur tangan orang lain bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa kami masih punya pilihan. Malam itu, saat kami pulang, perjalanan terasa sangat sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi penuh amarah, melainkan sunyi penuh pikiran. Aku tahu, keputusan besar sedang menunggu kami, dan di dalam hatiku, ada satu doa yang terus terulang, semoga ini belum benar-benar berakhir.